Merdeka! Merdeka! Saudara-saudara, mumpung saya ingat, besok itu saya mau bicara di Universitas 17 Agustus, kampus Merah Putih. Tiba-tiba saya mendapatkan WA dari panitia agar kalau bisa berpakaian daerah. Nah, saya ini datang dari Lembang, dari Bandung. Jadi saya hanya bawa baju batik ini. Batik saya biasanya warnanya merah. Terus tadi saya lihat Pak Bupati pakai apa? Udeng itu udeng khas Nganjuk ya? Ya. Kalau ada yang punya untuk saya minta. Akan saya pakai besok untuk saya memberi seminar dalam rangka bulan bulan. Ada ya Bapak Ibu yang ikhlas memberikan untuk saya ya. Kalau ada dua, satu untuk perusahaan yang setia mendampingi saya sekarang. Terima kasih. Ya, terima kasih saudara-saudara. Saya diminta panitia untuk membahas tema tentang dengan jiwa Pancasila. Biasanya kalau saya bicara di saat-saat akhir, itu kan orang sudah pada ngantuk. Jadi sekarang saya mendungeng saja. Yang kita agungkan, yang kita idealkan, yang kita junjung tinggi, yang kita ugemi, sungkemi bersama, Ibu Pertiwi kita, rumah besar NKRI kita, yang asas dasarnya adalah Pancasila. Dulu kita sering mendengar kata-kata bahwa Pancasila itu adanya sejak adanya bangsa Indonesia. Dan itu betul, saudara-saudara. Bung Karno sering menggunakan kata-kata bahwa beliau bukan pencipta Pancasila, tetapi sekadar sebagai penggali Pancasila. Jadi Pancasila itu sudah ada nilai-nilainya yang diugemi, yang dipertahankan, yang menghidupi bangsa Indonesia. Dan itu baru terasa, saudara-saudara, saat kita menjalani sejarah panjang bangsa Indonesia. Dan sekarang ini tampaknya di era reformasi itu ikatan-ikatan kebangsaan kita kadang-kadang dipertaruhkan, kadang-kadang melonggar demi tuntutan kepentingan sesaat, secara khusus mekanisme 5 tahunan. Dan saudara-saudara, baru kita diingatkan dengan banyak sekali kejadian-kejadian yang itu bisa ditarik ke ranah konflik primordial, termasuk rawannya konflik agama. Nah, oleh karena itu saya ingin paling tidak memberikan rujukan sejarah, sekedar mengingatkan. Istilah Pancasila sendiri memang baru digaungkan kembali menjelang kemerdekaan Indonesia. Tatkala Bung Karno, presiden pertama kita, penyambung lidah rakyat Indonesia, itu mengemukakan pidato yang sangat terkenal yang judulnya adalah Lahirnya Pancasila. Buku ini kemudian menjadi rujukan dari sidang Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Dokoritsu Chunbitusake, yang akhirnya kita sepakati sebagai dasar negara Republik yang kita cintai ini, yaitu Pancasila. Meskipun kata Pancasila itu sudah muncul jauh sebelum Bung Karno menggaungkan kembali itu pada pidato 1 Juni. Antara lain kalau saudara mengingat Empu Prapanca, penulis buku atau kakawin yang terkenal yang berjudul Kakawin Negara Kertagama. Itu ditulis tahun 1365, sejaman dengan Empu
Tantular yang menulis Kakawin Sutasuna. Ungkapan Pancasila itu antara lain muncul dalam Kakawin Negara Kertagama. Kira-kira bunyinya seloka itu begini: buat Bajrayana Pancasila den teteki hayuwalupa. Untuk para penganut Bajrayana, kiranya Pancasila dipegang teguh dan jangan sampai dilupakan. Sekalipun istilah Pancasila itu mula-mula bermakna Pancasila moral, yaitu 5 dasar moral agama Buddha. Tetapi istilah ini kemudian ditemukan kembali, lalu digaungkan oleh Bung Karno, yang sekarang ini kita perluas maknanya menjadi filosofis Bronsla, dasar filsafat untuk kita mengarungi sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia. Nah, saudara-saudara, jauh sebelum munculnya Pancasila, khususnya menjelang kemerdekaan ini, mungkinkah kita berpikir dulunya kan kita ini adalah orang Jawa, Jawanya pun itu ada Jawa Mataraman, seperti Nganjuk, Blitar, Kediri, itu Mataraman karena dulu di bawah kerajaan Surakarta Hadiningrat atau Ngayogyakarta Hadiningrat. Kita juga menjadi orang Sunda, menjadi orang Papua, menjadi orang Dayak, menjadi orang Minang. Mulai kapan kita merasa diri kita ini Indonesia? Nah, kata Indonesia sendiri itu baru diperkenalkan, digaungkan, sebelumnya sudah ada oleh seorang etnolog dari Jerman namanya Adolf Bastian. Indonesia, yang kemudian kata itu dipopulerkan seiring dengan kata Nusantara, salah satunya oleh Ki Hajar Dewantara sekitar tahun 1920. Padahal pada sidang kedua Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu wilayahnya pun masih kita perdebatkan. Tanggal 11 Juni 1945 pada sidang pembahasan tentang wilayah negara itu terjadi perdebatan antara Bung Hatta di satu pihak, Bung Karno dan Mr. Muhammad Yamin pada pihak lain. Bung Hatta mengingatkan, apakah Papua itu masuk wilayah kita? Karena dari segi rasnya, etniknya, satunya itu adalah rumpun Melanesia, satunya rumpun Polynesia, satunya berambut keriting berkulit hitam, satunya mulai dari sawo matang sampai yang sipit putih di Aceh dan Palembang. Lalu secara etnik kita ini berbeda. Kenapa Papua harus masuk wilayah kita? Dan di tahun-tahun itu, saudara-saudara, belum era medsos, belum era internet, tiba-tiba Bung Karno mengatakan itu ada di dalam negara Kertagama. Lalu Profesor Muhammad Yamin mengurai wilayah Nusantara di masa kerajaan Majapahit, mulai dari ujung utara yang disebut sebagai Tumasik yang sekarang Singapura sampai Bandin yang sekarang Papua Barat. Itu tahun 1945. Perjuangan untuk mendapatkan Irian Barat atau Papua itu pun memerlukan waktu lagi. Sampai tahun 1960-an itu baru perkembangan pencapaian pembebasan Irian Barat itu diperjuangkan dan akhirnya dicapai. Pemuda-pemuda kita pada tahun 1928 menindaklanjuti, menumbuh kembangkan, menyebarluaskan, menghebat-hebatkan semangat kebangkitan nasional tahun 1908 yang dikenal dengan Budi Utomo itu dengan Kongres Pemuda kedua. Disitulah kita mengaku bertumpah darah satu, yaitu Indonesia, berbangsa satu,
Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia sudah ada bentuknya lebih nyata, ketika rumpun sama dari bahasa yang disebut Melayu yang dipakai sejak zamannya prasasti Batu Kapur, prasasti Kedukan Bukit di Kerajaan Sriwijaya, prasasti Trengganu di wilayah Malaysia sekarang, prasasti Minyak 7 di wilayah Aceh sekarang, itu menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Melayu. Hanya ketika kita mendiami wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke ini, kita namakan Indonesia. Yang mendiami wilayah Melayu Semenanjung menyebutnya bahasa Malaysia. Sebagian lagi yang mendiami wilayah Borneo Utara disebut bahasa Brunei. Itu rumpun bahasa yang sama, itu lebih jelas. Tapi ketika kita bicara tentang bertumpah darah yang satu, definisinya masih dipergumulkan. Itulah miracle bagi bangsa Indonesia. Kenapa kita disatukan oleh kata Indonesia, dan itu harganya sangat mahal, harganya berdarah-darah. Simbolnya itu pun juga kita pertaruhkan dengan darah dan nyawa kita. Makanya saudara-saudara, saya itu kadang-kadang ya memang gregetannya ada pula ya, karena di agama-agama itu kan selalu ada sekte yang ekstrim. Beberapa saat lalu saya diundang di Bali karena ada aliran yang menamakan diri sakti-sakti Yehova. Atas nama hak asasi saya membela agama apapun, pemikiran apapun, karena pemikiran itu tanggung jawab di depan Tuhan, bukan di depan kita. Maka yang menilai salah benar, sesat bukan sesat itu bukan urusan kita, tapi pengadilan terakhir urusan Tuhan. Tetapi kalau ada aliran yang tidak mau menghormat bendera merah putih, termasuk saksi Yehova, saya ingatkan peristiwa 10 November ketika para patriot kita menyabung nyawa hanya untuk menyobek bendera yang warnanya biru. Itu bukan sekedar kain sekian kali sekian meter. Itu adalah harkat kehormatan bangsa kita. Karena merah itu berani, putih itu adalah suci. Yang kita bela bukan secarik kain merah putih yang kita sobek warna birunya. Yang kita bela adalah marwah kehormatan bangsa kita. Mereka yang tidak merasakan jerih juang bangsa ini, mengentengkan simbol-simbol nasionalisme, mengentengkan simbol-simbol kebangsaan, padahal kita lahir di sini dan kita akan menerima pusara kita nanti di sini pula. Itulah kebanggaan kita, kecintaan kita pada Indonesia yang kita cintai. Negeri yang begitu luas, yang begitu beragam ini harus memiliki payung pemersatu. Dan itu yang disebut Pancasila. Dalam perjalanan sejarahnya yang panjang, saudara-saudara, kadang-kadang aliran yang berbeda, pemikiran yang berbeda, bahkan kepentingan suku, identitas yang berbeda, kepentingan agama yang berbeda. Ya sewajarnya lah kadang-kadang kita mengalami gesekan-gesekan. Tetapi kita bisa mencontoh sejarah. Kata Cicero, seorang filosof dari masa klasik, mengatakan historia es magistra vitae. Sejarah itu adalah guru kehidupan. Sejalan apa yang dikatakan oleh sang putra fajar Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Jas merah, maka banyak yang memakai baju berwarna merah. Itu simbol. Nah saudara-saudara, sejarah ini mengajar kepada kita. Kita pernah kepleset, kita pernah nyaris kejerumus, kita pernah terkapar, kita pernah hampir mati, kita hampir sekarat mati. Itu pernah terjadi dalam perjalanan sejarah kita. Maka para founding fathers kita, para leluhur kita,
para kakek, buyut, nenek moyang kita, semuanya memikirkan masa depan tumpah darah yang kita cintai. Sebelum masuknya agama Hindu dan Buddha, bangsa kita sudah bertuhan. Jadi tidak benar teori Taylor tentang 7 evolusi agama, bahwa manusia itu pertama menyembah yang primitif, mulai dari animisme, dinamisme. Itu pola pikir orang barat yang hitam putih sebetulnya. Bangsa kita ini sudah mengenal Tuhan jauh sebelum munculnya agama Hindu, Buddha, Kristen, Islam, yang semuanya itu adalah agama impor sebetulnya. Kenapa kita menyebut Tuhan itu dengan Yang? Yang itu kata Nusantara kuno asli. Sebelum pengaruh Sanskrit, Arab, Ibrani, Yunani, Latin, pengaruh Hindu, Buddha, Islam. Makanya ditambah dengan kata sembah, muncul kata sembahyang. Ketika Hindu dan Buddha masuk ke Nusantara di abad ke-5 Masehi, Kerajaan Sunda sudah berdiri. Lalu muncul karya sastra Sunda yang sangat terkenal, judulnya adalah Siska Kanda Inkarsia atau Sang Hyang Siska Kanda Inkarsia. Itu mengungkapkan welcome pada semua agama yang datang ke Indonesia. Betapa ramahnya Ibu Pertiwi kita yang cinta damai ini. Hindu masuk diberikan salam, Omkara Nama Siwa. Buddha masuk diberikan salam, Sembah Ring Hulun Disang Panca Tatagata. Semuanya itu demi kebaikan bersama katanya. Lalu untuk menjaga stabilitas juga menjaga kehormatan negeri ini, maka dibuatlah hierarki ketaatan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Mungkin mirip dengan Stephen teori dalam ilmu pengetahuan hukum modern. Yang pertama itu apa? Mangku Bumi Pahapati berbakti pada ratu raja, karena raja posisinya lebih tinggi daripada Mahapati. Raja bakti di dewata, raja berbakti pada dewata. What is the meaning of dewata? Dewata itu adalah bahasa Sanskrit, artinya dewa sembahan, ispa sembahan tertinggi. Masing-masing agama punya sembahan yang tertinggi, tetapi mestinya kan sudah stop, karena dewata itu dewa tertinggi menurut agama masing-masing. Karena ada Hindu, ada Buddha, maka dilanjutkan ketaatan, bukan lagi ketaatan teologis, ketaatan akidah masing-masing agama, tapi ketaatan sosial, karena kita bernegara yang majemuk yang disebut dewata bakti dia. Bahwa sekalipun agama kita berbeda-beda, sekalipun pandangan teologi akidah kita berbeda-beda, tapi di atas semuanya itu ada prinsip yang kita junjung bersama yang namanya Yang. Yang itulah prinsip yang sekarang dikenal dengan ketuhanan yang Maha Esa. Dan ketuhanan yang Maha Esa itu bukan tauhid Islam, bukan monoteisme Kristen, bukan Brahman Widya Hindu, tetapi ketuhanan yang Maha Esa itu adalah prinsip bersama yang merangkul, merangkum, menaungi, memayungi semua keyakinan yang berbeda-beda. Jadi hubungannya hierarkis kolegial. Yang ning yang inisti, pati ning jagat pati. Apa itu? Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, dan Tuhan yang mengatasi prinsip-prinsip teologi masing-masing agama. Karena keberagaman agama itu, maka di bawah raja itu ada yang namanya Dharmadhyaksa Ringkasa Hiwan, Menteri Agama Siwa, untuk mengurus agama Siwa. Dharmadhyaksa Ringkasugatan, Menteri Agama Buddha, dan Karasya, menteri yang mengurus agama-agama minoritas, termasuk agama-agama non-India,
termasuk agama-agama yang tidak mainstream, termasuk ASEAN rumahnya para resi. Prinsip inilah yang memayungi Nusantara selama berabad-abad sehingga negara ini utuh dari Sabang sampai Merauke. Abad 14 konsep inilah yang dituangkan dalam Seloka Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mantua. Berbeda-beda tetapi satu dan kebenaran tidak membuat. Kalau begitu, apakah kebetulan tatkala para founding fathers kita termasuk Bung Karno, Bung Hatta, Pak Yamin sepakat untuk menyebut bahwa sesanti yang melingkar di burung Garuda lambang negara itu adalah Bhinneka Tunggal Ika? Tentu bukan kebetulan. Karena realitas kemajemukan kita sebagai bangsa dari abad ke abad adalah Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang melawan fakta kemajemukan bangsa yang dasarnya, yang roman mukanya adalah Bhinneka Tunggal Ika, pasti akan jungkel sendiri karena kualat dengan ibu pertiwi. Ini cerita dari abad 14-15 ketika dunia masih perang salib, ketika satu membakar yang lain, membunuh yang lain atas nama Tuhan, satunya juga atas nama Tuhan. Ini negeri ini sudah lolos, sudah lepas dari egoisme agama. Ketika Bhinneka Tunggal Ika hilang dalam bina negara, maka muncullah konflik-konflik agama. Dan ini karena apa? Dari hierarki yang sifatnya kolegial menjadi hierarki tunggal. Jadi dari pejabat agama yang lebih tinggi, pejabat agama yang lebih tinggi kepada pejabat agama yang lebih tinggi kepada norma agamanya, tapi tidak memberi ruang kepada norma agama lain. Itulah sebabnya maka makanan diklaim punya agama. Itulah sebabnya maka bahasa diklaim punya agama. Karena apa? Penyeragaman yang bertentangan dengan degup Bhinneka Tunggal Ika, degup jantung kita, Bhinneka Tunggal Ika. Nah makanya ketika kita gagal untuk melakukan evaluasi diri, refleksi diri yang sesuai dengan budaya kita, yang oleh Bung Karno dikatakan pertama berdaulat di bidang politik, kedua berdiri sendiri atau berdikari di bidang ekonomi, dan yang ketiga berkepribadian di bidang kebudayaan. Tatkala kita kehilangan daulat politik kita, negeri kita dikendalikan oleh bangsa-bangsa asing, kita terjajah. Meskipun kadang-kadang kita sadar bahwa kita sedang dijajah, tapi kepentingan kita ini lebih menonjol daripada kesadaran kita. Maka ekonomi kita dikuasai. Itu berawal dari apabila orang tidak bangga tentang warisan bangsa sendiri, maka harus berkepribadian di bidang kebudayaan. Nah saudara-saudara, maka ketika awal kemerdekaan itu Bung Karno mengatakan begini. Setelah beliau mengemukakan dasar yang pertama adalah kebangsaan. Kebangsaan itu maksudnya apa? Kita mau mendirikan sebuah negara nasional, national state, dari semua, oleh semua, untuk semua, yang mengatasi perbedaan bangsa ini, perbedaan suku, agama, dan seterusnya. Tetapi kebangsaan kita bisa dirongrong ketika orang sadar bahwa kebangsaan kita ini menjadi chauvinisme, bangga bangsa kita paling hebat dan bangsa yang lain adalah bangsa nomor kesekian, maka munculnya Hitler, Nazi Jerman yang korbannya jutaan orang Yahudi. Itu yang terjadi. Kemudian untuk mengimbangi itu, maka kita terjebak pada ekstrim satunya. Sesungguhnya bangsa itu memecah belah. Makanya orang mulai mengatakan kita tidak perlu bangsa yang memecah belah, kita perlu beri kemanusiaan.
Lalu Bung Karno sedini mungkin diingatkan oleh Mahatma Gandhi, my nationalism is humanity. Kebangsaan saya adalah kemanusiaan. Untuk apa kita mendirikan negara? Kita ingin mendirikan negara untuk mendatangkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tapi siapa yang berdaulat atas negeri kita? Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Maka mulai ada yang namanya demokrasi atau sila yang sekarang disebut kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu baru prinsip yang disebut justitio sosialis yang akhirnya oleh Bung Karno diterjemahkan dengan keadilan sosial. Karena konteksnya bangsa Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi tidak hanya itu, kita tidak hanya berbangsa, tetapi kita lupa pada kausa prima kita, sumber hidup kita, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Makanya Bung Karno pada akhir pidatonya mengatakan, hatiku akan berpesta raya apabila negara Indonesia merdeka itu asasnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Saya ulang-ulang, hatiku akan berpesta raya apabila Indonesia merdeka itu asasnya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kata ketuhanan yang Maha Esa itu berasal dari Bung Karno tanggal 1 Juni 1945. Orang sekarang mulai mempertentangkan Bung Karno menaruh sila ketuhanan di pantat. Bung Karno menyuruh sila ketuhanan yang paling akhir. Lalu dengan jumawanya seolah-olah orang saleh tapi selalu salah. Dia mengatakan begini, ya, masa ketuhanan di bawah kebudayaan? Ini orang yang gagal membaca, kurang literasi. Baca kembali 1 Juni 1945. Asas yang diusulkan Bung Karno, ketuhanan yang Maha Esa. Asasnya bukan ketuhanan yang berkebudayaan, tetapi implementasi asas, pelaksanaan asas itu ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi asasnya ketuhanan yang Maha Esa, implementasi asas itu adalah ketuhanan yang berkebudayaan, yaitu ketuhanan yang tanpa egoisme agama, ketuhanan yang saling hormat menghormati. Itulah ketuhanan yang berkeadaban, itulah ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi jangan ada yang melintir-melintir lagi. Bung Karno mengatakan asasnya ketuhanan yang Maha Esa. Implementasi asasnya ketuhanan yang berkebudayaan, artinya bukan ketuhanan di bawah kebudayaan, tapi ketuhanan yang saling hormat menghormati, ketuhanan yang penuh toleransi satu sama lain. Inilah pikiran cerdas, pikiran brilian, pikiran yang jembar bawiro tanpa winates dari hati seorang founding fathers kita yang namanya Bung Karno, yang kemudian diteruskan, diperdalam dan dilaksanakan sampai sekarang oleh generasi berikutnya sampai generasi kita, dan insya Allah bukan hanya pada zaman kita, tetapi sampai akhir zaman nanti Indonesia tetap berdasar Pancasila, NKRI tetap jaya, Roman muka kita tetap Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Ini kalau misalnya mobil lebih lama. Nah itulah saudara-saudara. Jadi itu kira-kira apa yang menjadi komitmen bangsa kita. Jadi bukan sesuatu yang kemudian agama itu ditarik-tarik ke ruang publik. Bukan itu. Belajarlah dari sejarah. Bangsa kita itu nyaris pernah pecah abad ke-8 Masehi. Tatkala seorang yang bernama Rakai Panangkaran pindah agama dari agama Hindu ke agama Buddha. Ketika agamanya berpindah menjadi agama Buddha,
kebudayaan ditempatkan lebih daripada kehinduan atau kesiwaan. Akibatnya terjadi polarisasi pada masyarakat Mataram kuno. Sampai kemudian pada generasi kesekian dari raja setelah Rakai Panenggaran itu Rakai Pikatan. Rakai Pikatan mengawini Putri Semaratungga yang membangun Candi Agung yang dikenal dengan Candi Borobudur. Diresmikan pada masa putrinya Pramudiawardhani menikah sama Rakai Pikatan. Rakai Pikatan yang beragama Hindu itu akhirnya meninggalkan monumen besar yang dikenal dengan Candi Prambanan. Sementara Pramudiawardhani, putri dari Semaratungga, meresmikan Candi Borobudur dan sekarang menjadi monumen yang mengagumkan dunia bahwa kita pernah memiliki warisan agung Nusantara, yaitu Candi Borobudur, candi Buddha terbesar di dunia. Itu masih ada yang otaknya sendiri mengagum Borobudur, sudah bikin nggak bisa, pekerjaannya merusak. Itu yang terjadi, dan kita mesti belajar di sejarah. Kalau melihat candi, jangan hanya karena Anda seorang Muslim atau Anda seorang Kristen. Oh, ini bukan tempat saya karena itu tempatnya orang Buddha. Ya toh? Ketika kita melihat gereja yang megah, jangan Anda berkata karena orang Hindu, ini miliknya Katolik, bukan milik saya. Ketika Anda melihat Prambanan yang megah, ini miliknya orang Hindu, bukan miliknya orang Buddha. Itulah sumber perpecahan kita. Monumen itu akan tetap monumen agung tanpa terkurangi sedikit pun kekaguman kita terhadap monumen bangsa itu. Sekalipun itu bukan agama kita, sekalipun itu bukan suku kita, sekalipun itu bukan keyakinan kita. Karena kita menjadi Indonesia, berarti kita mengedepankan kekitaan kita sebagai Indonesia, memundurkan kejauhan kita, memundurkan kebataan kita, mengesampingkan untuk ruang publik kekristenan kita, mengesampingkan untuk ruang publik keislaman kita. Nanti kalau masuk masjid, kembalilah jadi Islam sebaik-baiknya. Kalau akan masuk gereja, kembalilah jadi orang Kristen sebaik-baiknya. Tetapi di pendopo ini, di ruang ini, ruang bersama, agama tidak boleh menjadi faktor pemecah kepelbagaian kita agar Indonesia Raya tetap kita agungkan. Itulah Indonesia, saudara-saudara. Kemudian ketika Islam masuk, ya, ketika Islam masuk juga ada riak-riak gelombang. Sekalipun akhirnya teratasi dengan dakwah Wali Songo yang lebih santun. Tapi mula-mula namanya hal yang baru itu kan menimbulkan kekagetan. Dulunya orang puja Trisandya, salamnya Om Swastiastu, semua orang fasih. Awignastu, Om Swastiastu, Hongkara Namo Siwa. Tiba-tiba dipindah terojin. Ini bosopo kan gitu kan? Bener nggak? Sesuatu yang baru itu kan asing. Salamnya kok jadi panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara sembahyangnya, kalau dulu di pura, sekarang harus menghadap ke kiblat. Itu menimbulkan tanda tanya bagi orang Majapahit. Maka kemudian Kanjeng Sunan Ampel, ya, itu dikritik oleh pemuda Majapahit. Mulya ana wong anom sawiji, mara ngucap maring putra Cempo, yaiku ilang pikire. Katanya ada seorang muda, ya, datang kepada putra Cempa. Putra Cempa itu Kanjeng Sunan Ampel itu tadi. Dan dia berkata, orang ini sudah kurang pikirannya. Kenapa kok kurang? Itu karena melihatnya dari perspektif Majapahit yang Hindu. Babi kurit katanayon, kodok kungkang katan bino
enak lezat tidak dimakan. Milih daging mendo ambune kang prengus, memilih daging kambing yang baunya perengus kurang sedap. Tapi karena warisannya Sunan Ampel itulah, maka sampai sekarang kita suka makan kambing sekalipun ambune perengus. Babi gurih datang nayun, kita sudah tidak lagi terbiasa makan babi yang gurih dan harum. Tapi tidak biasa bagi kita itu biasa bagi orang Batak. Tidak biasa bagi kita itu biasa bagi orang Bali. Jadi jangan ada lah yang namanya kota halal. Itu halal bagi siapa dulu, bro? Bagi orang Bali. Bagi orang Bali, sapi nggak boleh dimakan karena itu haram. Tapi babi harum bagi orang Bali. Begitu juga bagi orang Batak, orang Minahasa, ya kan? Tetapi bagi orang Islam, sapi itu halal, babi itu haram. Kan begitu kan? Belum lagi kalau ada Yahudi di Indonesia, unta juga nggak boleh dimakan. Apalagi kencingnya. Ini Yahudi, belut nggak boleh dimakan, cumi-cumi nggak boleh dimakan, udang nggak boleh dimakan, lele nggak boleh dimakan. Itu low kosher, kami tidak halal. Tapi saudara pergi ke Yerusalem, saudara pergi ke Nazaret, saudara pergi ke Tel Aviv, ada McD yang warnanya biru tertulis kosher, halal. Tapi ada McD yang berwarna merah tertulis low kosher, tidak halal. Tapi berdampingan, tidak pernah bertikai. Kita terlanjur membenci Yahudi, tetapi Yahudi lebih Pancasila ketimbang kita. Kapan Indonesia dewasa dengan perbedaan ini? Maka jika engkau tidak makan babi, jangan makan. Tetapi kau yang makan babi, jangan ngiming-ngiming seorang makan. Itu namanya tepos liro. Tapi jangan soal babi diangkat-angkat. Ini tidak dewasa sebagai bangsa. Akibat apa? Akibat dari hierarki kolegial menjadi hierarki tunggal tadi. Maka semakin tunggal, negara ini tidak akan maju. Kemajemukan akan menjamin masa depan kita. Karena dengan kemajemukan ibarat puspa warna bunga di taman bunga. Tetapi kalau bunga warnanya tunggal, Anda hanya mengenal bunga melati, Anda hanya mengenal bunga mawar. Itu pun bukan bunga yang tumbuh di taman, itu namanya bunga untuk nyekar di kuburan. Tapi kalau Anda biarkan taman sari kita ini warna-warni dengan bunga, maka itulah Indonesia kita. Kemajemukan yang harus kita rayakan. Terima kasih untuk perhatian saudara-saudara sekalian. Akhirnya kembali saya sampaikan salam nasional kita. Merdeka! Merdeka! Waktu merdeka tangannya begini.